Iblis itu banyak amal. Sebelum iblis itu dikeluarkan dari surga, iblis itu dikatakan 800 tahun ataukah beberapa tahunnya, pokoknya ratusan tahun dia beribadah. Bahkan pernah dia diangkat menjadi pemimpin daripada malaikat, lebih hebat pada saat itu daripada malaikat. Iblis nih. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Malaikat sujud. Karena malaikat nggak punya nafsu. Sami'na wa ata'na. Tapi ketika Allah perintahkan sujud kepada iblis, ya Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Karena iblis punya nafsu. Dia nggak muhasabah diri bahwa amal ibadahnya itu bisa saja tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu sombonglah iblis tadi, takaburlah, sombong, takabur iblis tadi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu. Engkau ya Allah menciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, aku lebih baik daripada dia. Tidak muhasabah diri. Apa yang terjadi? Ketika dia tidak muhasabah diri, tidak menimbang-nimbang amal baik buruknya, diterima atau tidaknya, semua amal yang dia kerjakan pun habis sirna. Nah, jadi itu tuh kita muhasabah diri itu penting. Dan karenanya kita itu dituntut belajar. Bukan hanya belajar syariat, belajar sah atau tidak sahnya ibadah, tapi juga belajar hati. Kira-kira hati ini benar enggak, ikhlas enggak sama Allah Ta'ala, ikhlas atau tidak kepada Allah Ta'ala. Nah, kata ulama yang kita katakan tadi di awal ya, kalau kita melakukan kebaikan itu bisa saja sah tapi belum tentu diterima. Tetapi ada tiga amal nih yang kalau kita melakukannya pasti diterima. Bagaimanapun keadaannya, ikhlas kan nggak ikhlas pasti diterima. Tapi selain tiga amal ini belum tentu diterima sama Allah. Apa tiga amal itu yang pasti diterima? Pertama, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti diterima. Walaupun bacanya sambil riya, walaupun membacanya sambil pamer, kata ulama masih diterima sama Allah. Kenapa? Karena Allah menghormati Nabi Muhammad. Yang kita baca ini adalah membaca doa kepada Nabi Muhammad, membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Allah memandang salawatnya kepada Nabi Muhammad itu, maka diterimalah amal salawat tadi. Walaupun kita riya, walaupun sombong. Satu. Begitu juga Allah dan malaikatnya bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai kalian orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu para jamaah, kalau kita nih nggak kuat beribadah, puasa nggak tahan, sholat nggak kuat, bersedekah nggak punya duit, membaca Quran terbata-bata, mengantuk pulang. Nah, ini apa yang amalan kita yang paling mudah yang pasti diterima? Baca sholawat sambil jalan kah, sambil kemana kah, sambil nonton TV boleh baca sholawat, asal yang ditonton baik-baik aja. Pasti diterima sama Allah sholawat itu. Satu. Yang kedua, kata para ulama, amalan yang pasti diterima itu adalah membaca istighfar.
pasti diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa ya pasti diterima? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berdosa dan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi Nabi Muhammad itu beristighfar setiap hari, dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Artinya tidak kurang daripada 70 kali baca istighfar. Padahal Nabi itu tidak berdosa loh. Lalu potongan seperti kita ini yang banyak dosa kita ini, maka sebenarnya lebih pantas untuk baca istighfar. Oleh karena itu, kata ulama, apabila seseorang baca istighfar, pasti ada pahalanya. Pasti ada pahalanya. Dan karenanya, kalau kita membaca dalail itu, dalailul khairat. Siapa yang ngamalkan dalailul khairat sini? Ada yang ngamalkan kitab dalailul khairat? Lihatin saja, kitab dalailul khairat itu isinya kebanyakan salawat istighfar, salawat istighfar, salawat istighfar. Salawat hari Senin, belakangnya istighfar hari Senin. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena dua hal ini pasti diterima. Salawat dan istighfar. Dalam kitab Dalailul Khairat seperti itu. Yang ketiga, yang pasti dapat pahala, pasti ada pahalanya. Amalan yang pasti ada amalannya apabila kita kerjakan, apa itu? Yaitu bersedekah kepada orang miskin. Bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Itu pasti diterima. Kenapa kata ulama pasti diterima? Karena walaupun ada nih orang bersedekah ria, pamer, tapi dia bersedekah kepada orang miskin, masih ada satu pahala yang bisa menjadikan dapat pahala. Apa itu? Idkhalus surur, menggembirakan hati orang miskin. Orang miskin itu kalau dikasih pasti senang. Dia nggak mau ngurusin apakah yang ngasih ini mau pamer, apakah yang bersedekah ini bikin konten saja, ataukah yang bersedekah ini karena ingin jadi pejabat, ingin kampanye. Pas dibuka nasi kotaknya coblos, sarungnya coblos, jenggotnya apa begitu, tidak ada urusan dia. Terserah, kata orang miskin, mau terserah bapak, mau pamer lah apa tuh, kami nggak ngurus. Yang penting kami punya makanan, kami punya uang, kami bisa nyambung hidup. Itulah kata ulama, masuk pahalanya di situ tuh. Orang miskin tuh kalau dapat hadiah, dapat sedekah, pasti dia senang. Bahkan terkadang sampai tenangis-nangis, tersujud-sujud di depan orang yang memberikan sedekah itu. Ini mohon maaf ya, contoh saja, mohon maafnya. Kita nih pagi-pagi, alhamdulillah ada rezeki. Kemarin atau tadi malam dapat rezeki. Pagi-pagi setelah salat subuh, kita ngajakin teman makan. Sudahkah makanan? Belum lah, ayo kita makan ketupat kandangan dulu. Lumayan nih ada rezeki kemarin, ada dapat rezeki. Tapi yang kita ajakin nih orang makan, orang yang biasa makan ketupat kandangan, yang biasa makan nasi kuning, iwaknya haruan, iwaknya ayam kampung, yang biasa sudah makan lezat. Kita biasa-biasa saja. Artinya bahkan orang yang kita kasih makan ini ya ucapin paling terima kasih Pak ya, terima kasih. Biasa saja. Kenapa? Karena mereka itu sudah biasa makan enak. Tapi kalau kita ngajakin orang makan, orang miskin, yang mungkin 2 hari dia nggak makan, cuman makan ya seadanya roti lah apa begitu. Kita ajakin dia makan Pak ya. Senangnya bukan main dia itu.
Ayo Pak, tambah Pak, tambah Pak. Malu-malu dia nambah, enggak apa-apa nambah. Ambil Pak, ayo Pak makan. Bercubung dia makan. Kucing aja lewat enggak kelihatan itu. Saking tinggi nasinya itu bercubung. Nangis dia makan. Kenapa nangis Pak? Kurangkah? Bukan. Terus istri saya, jangan anak saya belum makan juga di rumah. Oh, kata kita, bungkus Pak, bungkus. Berapa orang Pak? Ayo bungkus. Tenangis-nangis tuh orang. Padahal yang ngasih makannya lagi bikin konten tuh. Yang miskin masa bodoh. Mau dia ikhlas, nggak ikhlas, itu urusan dia. Tapi saya yang penting saya kenyang, anak istri saya kenyang. Disitulah bersedekah kepada orang fakir miskin itu pasti diterima. Nah 3 hal ini perbanyak kita amal tadi. Sholawat, istighfar, bersedekah kepada orang miskin. Nah jadi kata Sayyidina Hatim Al-Asam, berpalinglah daripada kesombongan menuju kepada timbangan. Ya ini banyak mengukur diri. Kira-kira ini saya beramal ini diterima atau kada. Kira-kira saya ini diampuni atau kada. Supaya apa ya? Supaya tambah berhati-hati dalam mengarungi dunia ini. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Hatim Al-Asam, warahata ila sirati, berpaling, menghindar dari bersantai, banyak santai nih, menuju kepada titian siratul mustaqim. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya adalah mengisi waktu yang lenggang dengan banyak beramal kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Karena siratul mustaqim itu semuanya pasti lewat, orang pasti lewat. Siapapun pasti melewati siratul mustaqim. Kalau timbangan, kalau hisab, itu bisa saja orang nggak ngelewatin itu. Berapa banyak nanti umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, tanpa timbangan, langsung masuk surga. Banyak. Cuman ada satu dari Nabi Adam sampai orang yang meninggal, terakhir meninggal nanti dia meninggal di dunia ini yang paling terakhir nih. Semuanya itu satu yang pasti mereka lalui. Apa itu? Siratul mustaqim. Pasti sudah ngelewatin itu. Kita semuanya ngelewatin. Jadi kalau kita bisa khayal-khayalan ya, padahal khayalan kita ini sebenarnya dengan kejadian yang nanti di akhirat itu lebih dahsyat yang di akhirat. Tapi kita bayangkan saja, kita khayalkan ini ya. Kalau saya bisa gambarkan, kalau kita bisa khayalkan, sebelah kiri saya ini anggaplah padang mahsyar nih. Ini padang mahsyar tempat ngumpul semuanya. Di sini ada mizan, ada hisab, ada pembagian amal, ada syafaat di sini semua nih. Dihisab di mana? Di padang mahsyar ini. Nah, kemudian di tengahnya ini ada siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim. Di bawahnya neraka. Di bawahnya neraka. Di ujungnya ini surga. Panjangnya siratul mustaqim ini dalam hadis Muslim 1500 tahun perjalanan. Di bawah neraka ini ada mata pancing seperti gancu, tahu gancu atau mata pancing. Bertuliskan mata pancing ini. Kalau orang itu ditakdirkan masuk neraka, maka tulisannya di gancu ini ada. Semua lewat siratul mustaqim ini. Ada yang baru selangkah datang gancunya ditariknya, karena namanya ada di sini. Ada yang 2 langkah jatuh tarik. Bahkan ada yang sudah mau dekat ujung ditarik juga, tung begitu. Tergantung amal.
ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, ada yang berkesot, ada yang tiarapan, ada yang naik kendaraan. Itu orang-orang yang berkurban tuh. Kalau seumur-umur nggak pernah berkurban, gempor nanti jalan kaki siratul mustaqim itu. Seumur-umur hidup nggak pernah berkurban, beli rokok bisa, handphonenya larang, berkurban nggak pernah. Pelit banget jadi manusia. Berkurban. Supaya apa? Kita bertunggangan. Ada yang terbang, ada yang secepat kilat. Tergantung amal. Sampai, kalau dia sampai di ujungnya, maka di ujungnya itu surga sudah. Nah makanya siratul mustaqim ini semuanya, semua orang pasti melewatinya. Para nabi kah, para rasul kah, apalagi orang biasa. Cuman melewatinya bermacam-macam. Ada yang terbang, ada yang kilat, ada yang bermacam-macam tergantung amal perbuatannya. Nah kata Imam Al-Hatim,